Nah, di sini saya udah punya instalan baru Laravel yang sudah saya jalankan PHP Artisan Serve-nya. Untuk teman-teman biasanya kita semua mulainya dari web dan kita pasangkan dengan controller. Karena itu kita tes dulu gimana sih kalau kita masukin controller baru. Saya akan pakai command line di sini, kita bikin controller baru. Saya akan bikin namanya misalnya block controller. Kita buat block controllernya di bawah HTTP tentunya. Di controller saya udah punya block controller seperti biasa. Nah, normalnya kalau kita mau menghit endpoint tersebut, kita bisa bersihkan dulu di sini. Yang akan saya lakukan adalah ke root webnya. Misalnya di block, ketika kita ke block, maka saya mau menghubungkannya dengan root block controller. Dan kita panggil index misalnya, seperti ini. Jangan lupa ditaruh tanda kutip, lalu di block controllernya kita bikin fungsi dari yang sudah kita siapkan tadi, yaitu fungsi indeksnya. Dan saya hanya akan ngedaidam di sini, berhasil ke blok. Semudah itu. Nah, kita pastikan di instalan baru kita, layarnya seperti ini, lalu kita ke slash blocknya. Teman-teman lihat di sini, sekarang ternyata ada error, target class block controller doesn't exist. Nah, salah satu hal yang penting di Laravel 8 ini, kita nggak bisa hanya menulis seperti ini aja di webnya. Yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah saya akan menggunakan seperti array di sini, di mana yang pertama adalah nama kelasnya, block controller, lalu class, bukan di tanda kutip, lalu yang kedua dipisahkan dengan tanda koma adalah nama fungsinya index. Nah, di sini ketika teman-teman mau menjalankannya, dia akan masih error. Kita masih belum bisa menemukan block controllernya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah mengimportnya seperti biasa. Nah, jadi teman-teman perlu mengimport dulu, baru kita bisa berhasil mengakses rootnya seperti biasa. Nah, ini salah satu tujuannya, biar lebih mudah ketika teman-teman di IDE tertentu atau di text editor tertentu, teman-teman bisa mengakses fungsi asalnya jadi lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau teman-teman mau ngegabungin langsung tanpa import seperti ini? Cara yang pertama, teman-teman bisa langsung masukin seperti sebelumnya, tapi sedikit panjang. Saya akan berikan alternatif lainnya nanti. Kita masukkan di sini mulai dari app-nya sampai block controller, add index-nya, kita taruh semuanya di dalam tanda kutip seperti ini. Nah, kita pastikan lagi kalau ini kita masih punya pembungkus array-nya. Kita sudah berhasil lagi seperti sebelumnya. Nah, ini cara yang kedua, teman-teman mendeklarasikan importnya langsung di bagian sebelumnya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan cara yang tradisional, yang perlu teman-teman lakukan adalah memasukkan namespace-nya si root service provider di bagian root service provider di bawah app, lalu di bawah providers-nya. Teman-teman lihat di sini di root service providers-nya. Saya sekarang, kita ngelihat di sini, untuk yang standarnya di metode boot-nya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah di metode boot-nya kita menambahkan namespace controller-nya. Jadi di sini di Laravel 8 dia menghilangkan namespace controller-nya. Teman-teman bisa uncomment di sini atau menulis biasa juga boleh. Di $namespace-nya kita masukkan controller. Lalu di boot-nya, khususnya di bagian web-nya, kita ngasih tahu kalau kita akan menggunakan namespace this namespace seperti ini. Begitu juga dengan di API-nya yang secara otomatis sudah kita tinggal uncomment bagian namespace-nya tadi. Nah, sekarang saya akan coba kembali ke cara sebelumnya, cara kita di Laravel 7 dan sebelumnya, yaitu tidak melakukan import sama sekali, hanya seperti sebelumnya, seperti ini aja. Nah, kita lihat ketika kita sudah mengubahnya, kita sudah bisa mengakses rootnya seperti normal tanpa perlu lagi mengimport controllernya. Jadi itu dia yang pertama tentang perubahan sistem routing yang si namespace pada root service provider-nya tidak disediakan sebagai default.